Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Wichiha. Seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber. Jadi pertanyaannya itu, Bang, kalau Mac acak dan Mac perangkat diblokir, gimana cara ngatasinnya? Ini yang bertanya ini saya ragu ya. Dia itu user atau pelanggan WiFi tapi belum beli WiFi, ibaratnya pengen bobol WiFi, atau dia yang punya WiFi yang bertanya tentang masalah Mac acak atau Mac perangkat kayak gitu supaya diblokir gitu. Kita asumsi dulu yang kedua dulu ya, karena kita itu berpikir positif dulu lah, jangan berpikir negatif dulu. Untuk masalah materi tentang MAC address, baiknya sama seperti biasa kita cari referensi dari Citra Web ya. Mac acak Mikrotik. Nah, ini ada artikel tentang mengatasi Mac acak ataupun Mac random ya, random MAC address pada NDevice. Oke, sebaiknya kita baca aja ya langsung dari Citra Web. Oke, kita baca dari sini. Fitur yang sering diterapkan dan populer pada jaringan adalah hotspot. Fitur yang sering diterapkan dan populer pada jaringan adalah hotspot. Oh, jadi maksudnya hotspot itu fitur yang sering digunakan pada ponsel ya. Jaringan yang lebih populer. Sebenarnya ya jaringan data sih sebenarnya kalau sekarang ya. Kalau misalnya di desa saya itu masih sering banyak juga yang pakai data ya. Jadi hotspot itu nomor 2-nya mungkin lah. Kalau misalkan jaringan ketiga ya mungkin Bluetooth lah ya. Jadi yang paling sering itu data seluler menurut saya pribadi ya. Terus yang kedua itu Wi-Fi ya. Terus yang ketiga itu Bluetooth. Nah, baru yang seterusnya itu kalau inframerah udah nggak ada. Hotspot merupakan salah satu fitur pada Mikrotik yang bisa kita gunakan agar klien diarahkan ke halaman login. Ya, jadi saat hotspot digunakan, fitur hotspot ini bisa diarahkan otomatis ke halaman login atau parallel hotspot terkoneksi ke jaringan. Oke. Saat menggunakan fitur ini terkadang muncul beberapa masalah yang terjadi. Salah satunya adalah random MAC address atau MAC acak. Ya, iya emang sekarang lagi ribet juga ya masalah MAC address atau handphone terbaru. Solusinya ya sama seperti biasa. Saya udah bahas itu, samakan semua SSID WiFi. Bisa sih semua kecuali untuk HP Xiaomi itu nggak bisa. Kayak gitu. Oke, kita baca lagi. MAC address atau Media Access Control merupakan identitas yang unik terdapat pada satu interface hardware. MAC address ini terdiri dari 48 bit atau 6 bit. Bit diajanya gimana sih? Jadi bit dengan bit. Nah, kurang lebih kayak gitulah, saya nggak tahu udah ngajanya gimana. Dan dituliskan dalam hexadecimal. MAC address yang juga sering disebut sebagai alamat Ethernet, alamat fisik ataupun alamat perangkat keras. MAC address juga sering disebut sebagai alamat. Oke, alamat Ethernet. Jadi MAC address itu alamat ya. Addressnya sih alamat, emang address kan artinya alamat. MAC address kalau saya pribadi ya saya nggak bisa menentang Citra Web juga sih. Kalau MAC address itu menurut saya ini ya sebuah KTP mungkin. Kalau saya, sedangkan IP address itu alamat gitu, lebih kayak gitu ya. Jadi bisa diumpamakan MAC address itu kan identitas si perangkat lah gitu, sedangkan IP address kan tujuan. Jadi bisa diartikan sebagai alamat ya, alamat rumah gitu ya. Tapi ya saya ikut Citra Web aja deh gitu ya. Jadi sebagai alamat Ethernet atau fisik. Oke, perangkat keras. Pada perangkat-perangkat NDevice perangkat-perangkat end user yang baru seperti handphone Android versi 9, 10, 11 dan iOS versi 15. Konfigurasi default pada jaringan atau wireless adalah MAC acak. Ya, jadi pada handphone Android 9, 10, 11 ini kebanyakan menggunakan defaultnya itu MAC acak ya. Jadi bukan seperti Android 8 ya.
8, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4 itu masih nggak ada fitur mak acak. Fitur mak acak ini berfungsi untuk memberikan privasi. Namun terkadang fitur ini membuat kita sebagai administrator jaringan pusing atau bingung dan mengatur user karena MAC address yang digunakan oleh user berganti-ganti. Terutama jika menerapkan beberapa fitur seperti bandwidth management, firewall, dan lain-lain. Ya emang jadi kalau misalkan ada mak acak itu emang banyak juga sih yang bertanya kepada saya masalah mak acak ini emang bikin kita ribet ya. Jika kita binding MAC address nggak bisa kan seperti dia kayak dia tadi bilang tadi kan, jadi beberapa menerapkan beberapa fitur itu nggak bisa beberapa. Jadi kayak kita binding MAC addressnya itu nggak bisa karena MAC addressnya akan berganti-ganti ya. Jika kita binding IP pun ya namanya IP emang dari dulu sudah berganti-ganti ya, biasanya kan dinamik ya. Solusinya biasa aja, voucher biasa tapi akses point disamakan semua gitu kalau saya. Sebagai contoh kasus ini memiliki topologi seperti ini ya. Jadi SSID, jadi satu server, satu mikrotik memiliki dua akses point atau dua sinyal wifi. Satunya servernya mikrotik ya, ini gambarnya. Yang kedua ini akses point. Nggak apa-apa sih, intinya dua SSID, dua wifi. Yang satu SSID namanya terminal A, ini gambarnya terminal A, ini gambarnya SSID-nya terminal B. Lalu ini tangan 3 HP ini. Oh HP jadi satu HP, mungkin satu HP jadi ada 3 atau jadi 3 atau jadi 2 atau apa yang benar gambarnya 3, mungkin 3 HP contohnya. Padahal contohnya satu HP nggak apa-apa sih. Mak acak, gambar mak acak berarti mungkin satu HP jadi banyak device, jadi perangkatnya jadi banyak, mak addressnya jadi banyak ya. Mungkin begitu kali gambarnya. Berdasarkan contoh kasus di atas, kami memiliki dua akses point dengan satu hotspot servernya. Jadi satu mikrotik memiliki dua SSID gitu. Untuk kedua akses point ini memiliki SSID yang berbeda, terminal A dan terminal B. Oke, ini tadi sudah saya bilang terminal A dan terminal B. Kemudian di sisi end device, device adalah perangkat handphone Android 9, 10, 11 iOS dan iOS versi 15, yang mana default konfigurasi pada jaringan atau wireless salah satu menggunakan MAC acak atau MAC random ya. Jadi default konfigurasi, jadi ketika HP tidak kita utak-atik, user handphone pelanggan itu memiliki Android 9, 10, 11, 9, 10 ataupun Android 11 gitu ya. Itu dia pakai connect wifi, itu defaultnya itu konfigurasinya itu MAC acak gitu atau MAC random. Berdasarkan kasus di atas, ketika kita menerapkan fitur hotspot dengan MAC address atau menerapkan fitur MAC out, maka tidak bisa berjalan secara efektif kayak penerangan di atas ya. Karena ketika user terkoneksi ke SSID terminal A atau ke SSID terminal B akan menggunakan MAC address yang berbeda. Jadi ketika ya kayak di atas ya penjelasannya. Jadi ketika HP connect ke terminal A lalu pindah ke terminal B ke SSID B, akan MAC address-nya akan berubah menggunakan MAC address yang berbeda gitu. Padahal satu HP gitu. Nah, kayak gitu ya. Dan problem yang akan muncul saat klien berpindah ke lokasi, maka klien harus login atau menggunakan username dan password lagi. Hal ini terjadi karena fitur MAC random atau MAC acak yang terpasang pada get fitur MAC cookies terpasang pada hotspot juga tidak bekerja karena MAC lain berganti. Oh, jadi misalkan mikrotik kita di sini ada gambarnya nggak sih? Ada nggak ya? Panjang juga penjelasannya. Kita loncat aja di bawah ya. Yang saya ngejelasinnya. Nah, ini dia. Kurang lebih seperti inilah. Jadi jika kita menggunakan, walaupun kita mengaktifkan MAC cookies terus coki ataupun login by MAC, ini nggak akan berguna kalau misalkan HP perangkat klien itu Android 9, 10, 11 karena MAC address-nya berganti ya, jadi selalu berganti-ganti. Nah, di sini ada nggak solusinya sih? Solusi.
Dari Citra Web solusinya gimana? Oke, nah ini dia. Panjang sih penjelasannya, jadi bikin malas ngebaca juga. Oke, jadi solusinya itu satu, gunakan MAC perangkat atau MAC asli. Nah, jadi solusinya supaya MAC address HP tidak berganti atau tidak berubah ketika HP tersebut connect dari WiFi A atau tadi namanya terminal A, lalu pindah ke terminal B, maka address HP-nya tidak berganti, maka disetting per HP ya. Ini repot juga kalau per HP ya. Jadi gunakan MAC perangkat atau MAC asli. Oke, jadi dirubah satu-satu. Jadi setiap perangkat misalkan ada pembeli dia pakai Android 10, maka addressnya kan bawaannya itu MAC acak ya, atau MAC defaultnya itu MAC acak. Nah, seperti gambar ini, gambarnya MAC acak defaultnya. Kita ganti jadi MAC perangkat. Nah, kalau lebih seperti itu. Cuman satu-satu berarti setiap user baru. Nah, mending kalau misalkan usernya itu anteng ya, nggak dirubah lagi defaultnya. Mungkin dia di reset atau dilupakan jaringan dan sebagainya, itu akan repot lagi. Lalu saya juga pernah juga mencoba mengganti menggunakan perangkat seperti ini. Ini ada juga HP yang susah ya mencari fitur privasinya. Fitur MAC acaknya itu kita nggak tahu ada di bagian mana. Bahkan ada juga yang harus connect dulu baru bisa ganti, memilih MAC acak ataupun MAC perangkat. Kalau belum dikonekin dia nggak mau. Ada juga sih seperti itu. Tahu itu HP-nya atau gimana ya. Intinya saya hanya review apa adanya, membacakan apa yang tertera gitu ya. Kayak gitu. Lalu solusi kedua, ini kan kepanjangan juga ya cara bacanya ya. Solusi kedua itu SSID samakan semua access point. Nah, ini yang tadi saya bilang dan yang saya gunakan saat ini itu menyamakan semua SSID WiFi atau nama WiFi atau sinyal WiFi lah. Jadi dari access point, misalkan kita memiliki access point sebanyak 10 atau 11 atau bahkan 20 ya, kalau disebarkan ke satu desa ya, satu daerah, satu RT mungkin bisa sampai 20 sampai 30 mungkin ya. Kalau misalnya antar rumah saling titip menitip lah, saling sambung kayak gitu. Itu bisa 20 sampai 30 WiFi access point ya. Ya bisa jadi lebih ataupun kurang, itu hanya dugaan atau umumnya biasanya sebanyak itu. Kita samakan sebagai contoh, namanya SSID-nya itu WiFi gratis deh. Kita semua kan dari access point 1, access point 2, access point 3, access point 4, itu kita samakan semua jadi WiFi gratis. Jangan misalkan WiFi gratis 1, WiFi gratis 2, WiFi gratis 3, jangan. Jadi samakan semua. Mau huruf gede huruf kecil samakan semua pokoknya. Lalu ada nggak metode lainnya ketiga? Ini nomor 3 nggak ada ya. Oke, seperti itu aja ya. Jadi gambarnya, nah seperti ini gambarnya itu disamakan semua. Sebagai contoh sinyal WiFi 1 atau WiFi yang ada di Mikrotik kita samakan semua, namanya tes Mikrotik. Jadinya tes hotspot ya. Kayak gitu, tes hotspot semua, semua pokoknya dari akses point 1 sampai 30 itu kita samakan semua. Jadi ketika handphone walaupun dia masih menggunakan fitur MAC acak atau kita belum mengeditnya, kita nggak mengedit supaya menggunakan MAC address user ya, atau MAC address perangkat, biarkan MAC acak. Di saya itu masih berguna, berfungsi ya. Cara ini masih berfungsi, menyamakan SSID ini masih berfungsi. Tapi kalau misalnya HP Oppo, Xiaomi, maka addressnya tetap berganti gitu. Nah, kalau semua handphone kayak gitu kita pusing juga ya, repot juga. Maka addressnya berganti-ganti itu emang agak repot sih. Ya mudah-mudahan sih Mikrotik menemukan atau Citra Web menemukan ide baru ya untuk solusi MAC acak seperti ini. Intinya emang agak sulit sih, ribet emang. Belum ada solusi yang benar-benar valid ya tentang masalah ini. Kalau misalkan masalah saat ini solusinya masih menggunakan dua cara yang tadi. Mengganti secara manual
ataupun menyamakan SSID ya, walaupun ini kemungkinan besarnya ke depannya nggak bisa juga cara ini, karena tadi ya si merek Xiaomi itu udah nggak bisa, dan Oppo juga ikut-ikutan sekarang nggak bisa juga. Sedangkan mengganti mak privasi atau mak ponsel, mak pribadi atau di bagian privasinya itu susah nyarinya, kan HP beda-beda ya. Oke. Ada lagi nggak nih? Oh, ini panjang banget sih. Kesimpulan aja deh, kita lanjut ke kesimpulan. Fitur mak acak ini berfungsi untuk memberikan privasi terhadap mak perangkat. Oke, setuju. Nah, jadi emang benar seperti tadi. Jadi menurut saya juga ini privasi ya. Jadi emang ada, jadi untuk privasi kita sebagai pengguna handphone supaya data tidak di utak-atik ya, tidak diketahui kayak gitu. Kita supaya tidak mudah untuk dikenalin. Oke. Fitur random MAC address ini memang didesain agar perangkat KitKat dimiliki tidak bisa dilacak. Nah, berarti maksudnya benar ya, berarti ya. Jadi lewat dari MAC address ini bisa dilacak gitu ya. Ya walaupun saya sendiri belum nyoba sih. Kirain bau gosong apa itu? Rokok-rokokan. Kirain apaan? Bau gosong. Udah, biarin. Tapi hati-hati ya, kena api. Ya udah, hati-hati kena baju. Terutama di terkoneksi ke jaringan publik yang seperti bandara, kafe, rumah sakit dan lain-lainnya. Ya, jadi kalau misalkan bahaya juga ya kalau misalkan satu jaringan, misalkan kita kok HP kita lagi connect di rumah sakit deh, rumah sakit kan biasanya ada wirelessnya ya, atau bandara juga ada kayak gitu, kita connect. Nah sedangkan orang di sebelah kita ataupun di belakang kita dia sedang jahil lah ya, utak-atik atau men-scan IP, men-scan MAC address dan sebagainya, entah menggunakan aplikasi apa saya nggak tahu, bahkan menggunakan di-cut pun, netcut bisa ya kayak gitu. Mungkin dengan Xiaomi ini, merek Xiaomi ini yang selalu berubah itu mungkin karena ini kali ya. Jadi dia otomatis berganti MAC address ketika menurut HP sendiri mendeteksi bahwa sinyal lemah atau sinyal kurang atau internet kurang lancar, maka MAC address akan berganti. Mungkin seperti itu ya fitur terbaru dari Xiaomi ya. Kita nggak tahu kan, dia selalu bagus ya, fitur-fiturnya itu selalu berkembang ya, walaupun semakin ngeribetin kita juga, cuman ya saya setuju nggak setuju lah dengan kayak gitu. Jadi setujunya karena takutnya kan di belakang kita lagi netcut kan berdasarkan IP address dan juga MAC address ya, dipotong di internet kita diblok, otomatis MAC address akan berganti secara otomatis. Wow, itu keren juga sih sebenarnya, keren banget gitu kan. Cuman ya emang saya kan berbicara sebagai saya admin jaringan juga, jadi ya saya ini sampai saat ini belum ada solusi yang valid ya, jadi susah. Oke lah, kurang lebih seperti itulah. Kini kepanjangan. Oke. Nah, jadi penjelasannya jika yang ditanya itu tentang MAC acak dan MAC perangkat gimana gitu, solusinya gimana. Jadi saya juga solusinya cuman tadi ada 2 saja ya. Jadi solusinya ya ganti menjadi MAC address secara MAC address user atau pembeli wifi jadi MAC perangkat ya, walaupun itu saya udah pernah coba, itu sulit ya, nyarinya susah karena beda-beda HP itu lokasinya beda-beda, privasinya kita nggak tahu di mana. Ada juga yang harus konekin wifi baru muncul fitur privasi atau pengaturan jaringannya dan sebagainya. Lalu saat ini kan disamakan semua SSID Wi-Fi, ternyata Xiaomi sudah lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dan Oppo pun ikut-ikutan kayak gitu. Kalau semua HP ikut seperti itu juga, udah kita lebih sulit lagi. Wi-Fi lebih susah. Lebih susah login. Orang pasti akan pindah ke data. Oke, kayak gitu ya. Karena lebih mudah login. Ya, solusi kedua ya, ini apa ini? Oh, speaker. Jadi solusi yang terakhir yang masih
valid itu ya. Sebenarnya ada solusi ketiga ya, mungkin ya harusnya ya. Solusi ketiga itu setiap perangkat, setiap orang diberikan akses poin masing-masing, atau pelanggan rumahan diberikan akses poin yang gratisan. Harusnya ada tadi ketiga ya, solusi ketiga. Setiap orang diberikan akses poinnya masing-masing. Ya kita nggak jauh-jauh deh. Seperti Bolt kan, Bolt menciptakan akses poinnya sendiri kan, memberikan ya bukan bermaksud diberikan secara gratis pun bisa disubsidi kan, seperti akses poin Bolt kan mungkin mahal ya, dia subsidi mungkin jadi harganya murah tapi di lock untuk Bolt sendiri. Atau Telkom juga sama ya, apa tuh namanya, Bayu ya, mungkin harus pakai router atau keluaran router Bayu sendiri, ataupun yang hanya bisa di lock untuk router mereka, bisa kan seperti itu. Itu bisa jadi solusi ketiga ya sebenarnya, cuman emang butuh budget yang nggak sedikit kalau kayak gitu kan, apalagi gratisan, apalagi yang gratis 100% yang nggak bersubsidi. Misalkan bersubsidi itu misalkan harga dikurangi 50% atau 40%, 30%. Oke, lanjut. Jika dia ini sebagai pengguna atau calon pengguna WiFi, atau dia pengen menggunakan WiFi orang lain, WiFi yang ada di desanya yang dikunci MAC address, dikunci WiFi-nya itu dikunci MAC address ya. Jadi mau dia pakai MAC address perangkat, MAC acak dan MAC sebagainya, ya tetap aja namanya akses poinnya dikunci berdasarkan MAC address. Ya nggak bakal bisa lah, karena sistemnya itu MAC address yang didaftarkan. Jadi walaupun abang ganti-ganti MAC address ya, mau MAC address di random lagi, diacak lagi, ya sama aja tetap nggak bakal bisa connect. Ini hanya clue ya, saya sebenarnya sedikit membocorkan trik supaya bisa connect, cuman saya nggak bisa gitu, nggak bisa membocorkan atau nggak bisa memberitahukan. Jadi saya sedikit memberikan clue. Jadi mau abang ganti-ganti MAC address, MAC-nya dirubah-rubah, tetap nggak bisa connect selama tidak didaftarkan oleh si pemilik WiFi lah. Misalkan pemilik WiFi mendaftarkan MAC address ini. Nah, MAC addressnya abang belum terdaftar, maka tidak akan bisa connect. Nah, sebenarnya ini udah masuk ke clue banget ya. Kalau ngeh pasti tahulah solusinya. Ya cuman saya nggak bisa ngebilang, saya nggak bisa menjelaskan ya di sini. Saya hanya review jujur apa adanya. Oke, kayak gitu ya. Jadi intinya gampangnya ini aja deh. Kalau misalnya abang emang maksudnya pengguna pengen bisa menggunakan WiFi daerah abang dengan cara gratis tanpa beli yang sudah dikunci, yaitu saya dengan berat hati emang jawab nggak bisa ya, nggak bisa. Dan juga sebaiknya jangan, karena ya itu kan hak orang lain ya, janganlah kita ambil juga gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi penjelasannya ini juga cukup panjang sih. Untuk pertanyaannya emang agak ambigu juga ya, ini kurang jelas ya, walaupun lebih mendorong ke penggunaan gratisan tadi ya. Sekian dulu dari saya, mungkin segini aja ya. Sekian dulu dari saya Rifai Uchiha. Terima kasih sudah menonton, dan juga terima kasih untuk abangnya udah komen ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya Rifai Uchiha. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Ditunggu video berikutnya.